selamat bertemu untuk anak-anak kami yang sudah berada di kelas 8. Ya, kita boleh bersyukur, kita boleh masih sehat-sehat sampai hari ini. Dan Bu Dona percaya kalian tetap boleh menjaga kesehatan dan tetap belajar serius. Sekalipun kita belajar di rumah, karena ini kesempatan untuk boleh memperlengkapi diri lebih matang lagi. Untuk perdana ini kita akan belajar matematik dengan judul pola bilangan. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita melihat kata pola bilangan, kita akan mengingat tukang jahit ya. Seorang tukang jahit, sebelum menjahit, dia akan membuat sebuah pola dulu. Dia akan mengukur berapa ukuran panjang baju itu, baru dia akan buat nanti ke sebuah pola, baru dia buat jahitan. Untuk apa dia membuat pola? Supaya jahitannya itu bagus dan tepat seperti yang diharapkan. Itulah yang akan kita pelajari pada materi kita yang pertama, yaitu pola bilangan. Artinya apa? Bahwa di dalam bilangan-bilangan itu kita akan menemukan pola-pola supaya kita bisa menemukan bilangan-bilangan berikutnya. Nah, secara matematis apa itu pola bilangan? Ya, jadi kita harus tahu dulu secara matematisnya pengertian pola bilangan itu apa. Pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka. Sekali lagi, susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Jadi ada beberapa angka dia, dan ketika kita melihat angka itu ada pola tertentu yang kita jumpai. Nanti kita akan lihat di dalam contoh-contohnya ya. Atau bisa juga dikatakan pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur. Ya, jadi bentuknya teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain membentuk sebuah pola. Jadi sekali lagi kesimpulannya, intinya adalah bagaimana di dalam barisan bilangan itu kita menentukan atau menemukan sebuah pola. Iya. Oleh karena itu, mari kita melihat gambar berikut ini ya. Jadi kita boleh melihat gambar berikut ini. Apa gambarnya? Ya, ada kotak-kotak di dalam gambar kita ini. Mari perhatikan mulai dari kotak yang paling atas. Apa yang kau jumpai? Ya, boleh pikirkan sebentar. Ya, mari kita lihat. Rupanya kotak yang paling atas ada satu kotak. Kotak berikutnya di bawah ada 2 kotak. Selanjutnya 3 kotak. 4 kotak. 5 kotak. Pertanyaan, kira-kira di bawah 5 kotak itu berapa kotak? Coba kamu pikirkan. Ya, mungkin kamu menjawab 6 kotak. Kenapa kamu bisa menjawab 6 kotak? Karena dalam pemikiranmu, kamu sudah menemukan sebuah pola. Apa itu? Oh, habis 1, 2. Berarti tambah-tambah 1. Maka kamu bisa menemukan di bawah 5 kotak ada 6 kotak. Berarti di bawah 6 kotak ada 7 kotak. Itulah yang disebut dengan pola bilangan. Nah, itu kan dalam gambar. Sekarang kita melihat bagaimana kalau dalam bilangan-bilangan atau angka-angka. Mari lihat contoh nomor 1. Dalam contoh nomor 1 ini ada beberapa bilangan yang Bu Dona buat. Yang pertama angka 2, angka 5, dan angka 8. Pertanyaannya, kira-kira di samping angka 8 angka berapa? Ya, coba kamu pikirkan. Ada yang sudah menemukan? Nah, mari kita lihat polanya dulu. Dari 2 ke 5 kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kau berkata, oh 2 ke 5 itu tambah 3. Betul, dari 5 ke 8 pun tambah 3. Berarti polanya pada barisan bilangan ini adalah tambah 3. Kalau begitu, berapa angka di sebelah angka 8? Ya, tentu kamu tambah 3. 8 tambah 3 adalah 11. Nah, itulah yang disebut pola ya. Jadi polanya Bu Dona tambah 3. Sekarang coba lihat contoh nomor 2. Di nomor 2 kita ini ada juga beberapa bilangan yang Bu Dona buat. Ada angka 1, angka 4, angka 9,
dan angka 16. Baru ditanya, kira-kira di samping angka 16 berapa? Nah, coba juga kamu pikirkan. Kira-kira pola apa yang boleh kamu bentuk dari bilangan ini? Barangkali di antaramu ada berkata, 1 ke 4 itu tambah 3. 4 ke 9 tambah 5. Loh, kok berbeda? Ya, 9 ke 16 tambah 7. Tapi mungkin di antaramu menemukan, 1 ke 4 itu tambah 3. 4 ke 9 tambah 5. 9 ke 16 tambah 7. Tambah 3, tambah 5, tambah 7. Berarti sampingnya mungkin kau berkata, kalau gitu tambah 9. Oke, bisa ya? Jadi nanti di sampingnya berarti kau dapati 25. Bisa juga itu polanya, atau Bu Dona mau katakan ada pola yang lain. Jadi dalam satu barisan bisa lebih dari satu pola, asal tidak melawan aturan matematis. Atau artinya bisa diterima secara matematik. Nah, coba lihat Bu Dona ya. Yang Bu Dona buat, 1 itu 1 pangkat 2. Kemudian 4 itu Bu Dona buat 2 pangkat 2. 9, 3 pangkat 2. 16, 4 pangkat 2. Berarti di samping 16, 5 pangkat 2. Nah, jadi pola yang tadi yang pertama boleh dipakai, pola yang kedua boleh dipakai. Hanya mana yang paling sederhana. Ya, jadi artinya adalah temukan pola yang bisa diterima pada barisan bilangan itu secara matematisnya. Ini kita cukup membahas 2 saja. Ragam pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan persegi. Kamu ingat ya, kalau persegi apa yang kau ingat sifat sebuah bangun persegi? Persegi itu 4 sisinya sama panjang. Betul. Nah, ingat mencari luas persegi? Mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Kenapa? Karena keempat sisinya sama, sehingga mencari luasnya tinggal sisi kali sisi. Nah, kalau kita melihat pola bilangan persegi, mari sebentar kita lihat pada gambar ini. Ya, kalau kita melihat bulatan pertama itu ada 1. Bulatan yang pada barisan yang keduanya itu ada 4. Kenapa? Karena 2 di kiri, 2 di kanan, 2 di bawah, dan 2 di atas. Artinya bisa membentuk persegi. Sisinya semua sama panjang. Itu ada 1, ada 4, ada 9, 16, ada 25. Pertanyaan, kira-kira pada kotak yang terakhir berapa? Ya, coba juga pikirkan kalau persegi. Itu tadi kan ada 1, 4, 16, 25. Pertanyaannya, paling ujung yang Bu Dona buat itu berapa? Ya, boleh lihat. Berapa bulatan di sebelah kiri? Dan berapa bulatan sebelah bawahnya? Tinggal dikalikan. 9 kali 9 adalah 81. Rumus untuk mencari pola bilangan persegi adalah N kali N atau N pangkat 2. Sekali lagi rumusnya, pola persegi adalah N kali N atau N pangkat 2. Itu pola bilangan persegi. Yang kedua yang kita bahas hari ini adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, waktu kamu mendengar persegi panjang, apa pula yang kau ingat? Tetap sisinya 4, hanya berbeda panjangnya. Sisi yang berhadapan yang sama panjang dan sejajar. Jadi kiri dan kanan sama panjang, kemudian atas dan bawah sama panjang. Masih ingat mencari rumus luas persegi panjang? Luasnya adalah panjang kali lebar. Berapa panjangnya dikalikan dengan lebarnya. Nah, pada pola bilangan, mari perhatikan juga gambarnya. Ya, di situ juga kita melihat pada yang pertama ada 2 kotak ya. Dari mana 2 itu? Ya, bisa dikatakan 1 kali 2 atau 2 kali 1. Kemudian ada 6. Dari mana 6? Itu 3 kali 2 atau 2 kali 3. Sama ya. Ada 12, itu 4 kali 3.
Ada 25 kali 4. Atau kita rumuskan, pola bilangan persegi panjang adalah N dikali N tambah 1. Sekali lagi, pola bilangan persegi panjang rumusnya adalah N dikali N tambah 1. Nah, beberapa contoh akan Bu Dona sampaikan bagi kita supaya lebih jelas ya tentang pola bilangan persegi dan pola bilangan persegi panjang. Mari kita melihat beberapa contoh ini. Yang pertama, dikatakan tentukan 3 bilangan berikutnya dari barisan bilangan berikut 1, 4, 7, 10. Ingat selalu dalam barisan bilangan itu kita pikirkan dulu apa pola yang bisa terjadi pada barisan tersebut. Nah, dari soal kita ini dikatakan tentukan 3 bilangan berikutnya dari 1, 4, 7, 10. Coba tentukan dulu pola yang terjadi pada barisan itu. 1 ke 4 tambah 3, 4 ke 7 tambah 3, 7 ke 10 tambah 3. Berarti pola yang bisa kita temukan atau aturan pembentukannya adalah tambah-tambah 3. Kalau begitu, 3 bilangan berikutnya berapa? Berarti 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 3, 19. Bisa ya? Jadi tentukan dulu polanya. Nah, contoh nomor 2. Dikatakan di situ, mari kita lihat. Soal berikut berkaitan dengan pola bilangan persegi. Dia sudah sebutkan. Soal berikut berkaitan dengan pola bilangan persegi. Waktu dikatakan pola bilangan persegi, kamu harus ingat tadi apa rumus pola bilangan persegi. Yaitu adalah N kali N atau N kuadrat. Nah, setelah kamu ingat itu dikatakan, kalau begitu tentukan suku ke-20-nya. Ya, jadi artinya pada suku ke-20 berapalah bilangannya itu. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Pn sama dengan N dikali N. Berarti tinggal 20 dikali 20 sama dengan 400. Ya, itu soal nomor 2. Bagaimana kalau seperti soal kita nomor 3? Dikatakan, soal berikut berkaitan dengan pola bilangan persegi panjang. Oh, dia udah sebutkan pola bilangan persegi panjang. Langsung kamu ingat, PN-nya adalah N dikali N tambah 1. Ya. Nah, tapi dikatakan situ jika PN-nya 552, suku keberapakah PN itu? Ya, tinggal kita masukkan rumusnya. PN sama dengan N kali N tambah 1. Masukkanlah PN-nya. PN-nya tadi adalah 552 sama dengan N tambah kali N tambah 1. Berarti 552 sama dengan N kali N adalah N kuadrat. Baru kalikan N dikali 1. N. Berarti 552 sama dengan N kuadrat tambah N. Kita gabungkan. Kita pindahkan 552 ke kanan. Ingat, kalau memindahkan, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ya, berarti jadi N kuadrat tambah N kurang 552. Kenapa? Karena positif 552 pindah ke kanan menjadi negatif. Nah, tinggal kita faktorkan. Ya, kelas 6 SD sudah belajar ya pemfaktoran. Mungkin dulu gurumu bilang cari 2 bilangan. Kalau dikali negatif 552, tapi kalau ditambah 1. Ya, itu sudah dipelajari tuh di kelas 7 juga sudah. Sekali lagi, cari 2 bilangan. Kalau dikali negatif 552, tapi kalau ditambah itu 1. Berapakah itu? Yaitu N kurang 23 kali N tambah 24. Kalau dikali-kalikan dia secara pemfaktoran, nanti muncul N kuadrat tambah N kurang 552. Berarti N satunya itu 23 dan N yang keduanya adalah 24, min 24. Nah, kita tidak boleh pakai yang negatif. Makanya kita ambil N-nya yang 23. Jadi suku keberapakah? Jikalau PN-nya 552, itu adalah suku yang ke-23. Ya, jadi sejauh ini pembahasan kita tentang pola bilangan. Ya, tadi sudah diartikan arti pola bilangan.
Bagaimana kamu menemukan aturan yang terjadi pada barisan bilangan itu? Baru yang kedua, ada 4 sebenarnya pola bilangan, tapi kita bahas 2 saja dulu, persegi dan persegi panjang. Persegi rumusnya N kali N atau N kuadrat, dan persegi panjang N dikali N tambah 1. Terima kasih. Mari terus mantapkan diri. Kita bertemu di pertemuan yang kedua.